Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, jangan juga kalian itu saling berprasangka atau saling mengganggu, wala tabaghadu, dan jangan juga kalian itu saling membuat perkara yang bikin marah, wala tadabaru, dan jangan juga saling menjauhi, ya." Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di hadis yang ke-35 di kitab atau di kumpulan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Yang kita ingin bacakan di sini penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala seputar hadis ini yang sangat bagus sekali, yang sangat penting sekali untuk kita fahami dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan setelah penjelasan seputar masalah ini, beliau melanjutkan, wa kasura bisababi dzalika tabaghuduhum wa tala'unuhum, dan sebab saling hasad, saling membenci ini, mereka saling benci dan saling laknat. Wa kullun minhum yuzhiru annahu yubghidu lillah atau annahu yabghadu lillah, dan setiap masing-masing mereka yang saling membenci ini, saling menjauhi ini, saling tahzir-tahziran ini, mereka menampakkan bahwasanya kami ini benci karena Allah, ya, seolah-olah seperti itu. Wa qad yakunu fi nafsil amr ma'zuran, terkadang dia diberi uzur, terkadang juga la yakun ma'zuran, terkadang juga tidak diberikan uzur. Beliau menjelaskan bahwasanya ini diantara problematika yang terjadi di kalangan orang-orang terdahulu, saling membenci tanpa sebab, atau ada sebab yang dia itu terlarang sehingga masuk ke dalam perkara benci yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau melanjutkan di sini, fa inna katsiran minal bughdi kadzalika, kebanyakan rasa benci itu innama yaqa'u li mukhalafati matbu'in, karena penyelisihan orang lain terhadap orang yang dia ikuti. Jadi ada seseorang yang dia mentokohkan seorang alim, seorang ustadz, seorang ulama, kemudian diselisihi oleh saudaranya yang lain, sehingga dia benci dengan saudaranya. Karena apa? Karena saudaranya ini menyelisihi apa yang dikatakan guru saya, dikatakan oleh kiai saya, dikatakan oleh ulama panutan saya. Maka kata beliau begitu, kebanyakan dari rasa benci itu timbul karena orang lain menyelisihi tokoh dia. Yazunnu annahu la yaqulu illal haq, yang menurut asumsi dia, si pengikut ini, gurunya tidak mengatakan kecuali kebenaran. Gurunya tidak keliru. Gurunya pasti benar. Pasti sudah dia kaji, sudah dia pelajari, dan seterusnya. Dengan apa? Embel-embel atau dengan alasan-alasan yang dipaksa-paksakan. Maka kata beliau, wa hadza dhannu khata'un qat'an, dan asumsi ini dari orang tersebut itu sudah pasti salahnya. Kenapa? Karena orang itu bisa benar, bisa salah. Kalau kita katakan ulama berpendapat ini ada yang membolehkan, ya akhi, ulama bisa salah, ulama bisa keliru, bisa tergelincir, bisa tidak faham hadis, bisa tidak sampai hadis. Kalau ulama saja bisa terjadi yang seperti itu, maka bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan guru Anda, guru-gurunya Anda? Bisa lebih sampai juga perkara-perkara yang Anda asumsikan. Ya, maka bisa lebih salah lagi, bisa lebih jahil lagi, bisa lebih kurang lagi ilmunya dan semisalnya. Maka kita harus belajar insaf, belajar adil dan pertengahan. Jangan melakukan standar ganda, berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk kami dan pengikut kami. Tidak boleh seperti itu. Ya, mana rasa adil kita terhadap orang-orang berilmu, orang-orang yang dia memang kerjanya, aktivitasnya di dunia ilmu. Ya, para ulama memang betul bisa keliru, tetapi kelirunya di atas ilmu. Kalaupun keliru tidak sengaja, tetapi di atas ilmu, dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berupaya untuk meneliti dalil,
berbeda dengan kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Maka mestinya kita katakan kebalikannya. Ya, kalau ulama saja bisa salah, mestinya guru saya bisa lebih salah. Maka saya tidak fanatik. Maka saya tidak boleh harus mengikuti pendapat guru terus. Ya, selagi ada ulama yang menyelisih pendapat guru saya ini, maka saya harus meneliti kenapa ulama itu berkata yang demikian. Kenapa guru saya berkata berbeda dengan itu? Jangan-jangan guru saya yang keliru. Jangan terbalik, jangan dibalik. Ulama yang keliru, gurunya yang tidak mungkin keliru. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak adil, standar ganda yang banyak dilakukan sebagian oknum. Maka beliau mengatakan, wa in urida annahu la yaqulu illa al-haq fi ma khulifa fihi. Meskipun asumsi seorang tersebut terhadap gurunya mengatakan bahwasanya yang kami maksud itu tidak menyelisih kebenaran dalam perkara yang diselisihi, tidak semuanya. Ya, ini kata beliau, ini juga tidak benar karena bisa jadi asumsi kita yang justru keliru. Boleh jadi kejahilan kita membuat kita menghukumi sesuatu yang ternyata kita yang keliru, asumsi kita yang keliru. Karena kita pun jahil, kita tidak punya timbangan. Timbangan kita hanya satu, yaitu bentuk husnudzon kita kepada guru kita. Kenapa husnudzon kita, positive thinking ini tidak kita berlakukan kepada para ulama, kepada guru-guru yang lain? Maka hendaknya kita belajar adil. I'dilu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala jrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kalian wahai kaum mukminin membuat perkara jarimah, melampaui batas, bersikap tidak adil kepada orang-orang yang tidak sepakat, tidak sejalan, tidak sefrekuensi, tidak satu pendapat dengan Anda. Ya. I'dilu, berbuat adillah kalian. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Maka jamaah beliau mengatakan, Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan, fahadha dzan qad yukhti wa yusib. Ya. Persangkaan ini dari seorang murid, dari seorang pembelajar, dia qad yusib wa qad yukhti, bisa benar bisa keliru. Ya. Wa qad yakunul hamil 'alal mail ilaihi mujarrad hawa. Dan terkadang mengikuti gurunya itu merespon, membela pendapat gurunya itu karena apa? Karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan ini sering sekali fanatisme yang dia menjadikan seseorang itu berbuat tidak adil. Sehingga ketika pendapat guru selalu benar, pendapat selain gurunya bisa benar, bisa salah, atau bahkan seringnya salah. Sehingga apa? Sehingga terjadi fanatisme tanpa sadar, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian oknum yang mengklaim bahwasanya dia yang paling nyunnah, yang paling selamat, yang paling firqah najiyah, yang paling benar, yang paling sesuai dengan Nabi. Itu asumsi Anda. Anda tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah ketemu sahabat, tidak pernah ketemu ulama. Guru Anda pun sama, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah ketemu sahabat, tidak pernah ketemu para ulama. Maka apa? Maka maksimal yang bisa kita lakukan, yang bisa Anda lakukan hanyalah Anda berhusnudzon kepada guru Anda, bahwasanya dia sudah belajar. Maka mestinya husnudzon itu diberlakukan kepada guru yang lain juga, kepada guru yang dia memang mengkaji ilmu, yang dia mempelajari akidah, mempelajari ilmu hadis, mempelajari, ya. Karena kita dapati sebagian murid ini sudah tidak lagi belajar adab, ya. Yang dipelajari manhaj, sehingga manhaj yang mulia tertuduh gara-gara ulah sebagian oknum seperti ini karena tidak mempelajari adab. Dia pikir hanya gurunya yang belajar. Dia pikir hanya gurunya yang faham, ya. Orang lain, guru-guru lain juga belajar, guru-guru lain juga mengkaji kitab. Belajar dengan para ulama, punya sanad ilmu, bukan hanya guru Anda. Oleh karenanya, janganlah fanatisme yang kita gembor-gemborkan, jangan fanatik kepada imam mazhab A, B, C, kepada Imam Nawawi, kepada Imam Syafi'i. Tetapi justru kita yang terjatuh ke dalam fanatisme. Justru kita tanpa sadar terkadang jauh lebih fanatisme. Dan fanatisme kita lebih buruk. Karena orang-orang yang dia fanatik madhab, betul itu ada sebagian, ya, sebagian yang terjatuh kepada fanatik itu, dia lebih mending fanatiknya karena dia mengikuti fanatik kepada ulama mujtahidin yang jelas ilmunya diakui seluruh para ulama. Adapun Anda fanatik
kepada seorang guru yang dia belum tahu riwayat belajarnya di mana, belum jelas sanad ilmunya, juga masih tidak ada yang merekomendasikan dia adalah ahli ilmu, ya. Siapa yang menjamin, siapa yang merekomendasikan guru Anda adalah ahli ilmu yang dia diterima perkataannya? Siapa yang merekomendasi? Ya, berbeda dengan para ulama yang jelas keilmuannya, kitab-kitabnya jelas, karya-karyanya bisa dikaji. Ya, maka apa? Maka kita harus belajar insaf, belajar rendah diri. Jangan merasa selalu benar. Jangan ingin kita saja yang ingin didengar, tapi tidak mau mendengar orang lain. Jangan kita itu bisa menuduh orang lain, tetapi ketika kita dituduh kita tidak terima. Jangan kita hanya bisa mengkritik para guru-guru, orang-orang yang ada, tetapi ketika guru kita dikritik, kita langsung marah, kita langsung emosi, tidak terima. Ya, seolah-olah yang dikritik adalah syariat, seolah-olah yang dikritik adalah sesuatu yang maksum. Ya, maka jamaah ini sering terjadi di lapangan. Kita lihat ini merusak, sama sekali merusak, bukan manhaj salaf. Ya, oleh karenanya sering kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ayo kita kaji. Ya, panggil guru Anda. Jangan guru Anda satu saja. Kalau bisa rujukan Anda yang paling terbaik, yang paling Anda anggap itu dia berilmu, ayo kita diskusi. Ya, teman-teman yang dari Yaman, alumnus Ma'arif Darul Hadis ini sudah sangat sering seperti ini. Ya, kita sangat-sangat welcome kalau ada yang mau diskusi. Diskusi terpelajar, membahas kitab, tidak perlu emosi. Kita dudukkan masalahnya, apakah ini disepakati, apakah ini bagian dari usuluddin, apakah ini tidak boleh berselisih, atau justru klaim kalian tidak boleh berselisih, padahal itu ulama berselisih. Dan itu perkara yang tidak disepakati, yang memang masuk ke ranah yang dia dibolehkan, ditolerir dalam masalah itu, dibolehkannya perselisihan, dibolehkannya berbeda. Ya, kita tahu bahwasanya tidak semua perkara boleh berselisih. Kita paham ya apa dhawabitnya, kita tahu dan kita belajar, dan kita juga tahu bahwasanya perselisihan itu ada yang dia itu ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah, tetapi itu nisbi, itu relatif, menurut siapa? Ya, kemudian kita tahu bahwasanya perselisihan itu bukan dalil dalam pembahasan yang mana yang benar, bukan. Tetapi kita paham bahwasanya para ulama ketika berselisih itu dalil bahwasanya mereka tidak bersepakat. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ikhtilafum dalilun ala adam ittifaqihim dalam kitab Raudhatin Nazir, bahwasanya perbedaan para ulama itu dalil. Dalil apa? Dalil mereka tidak bersepakat. Kalau mereka tidak bersepakat berarti itu bukan masuk ranah usuluddin, bukan masuk perkara yang dia harus kita wala wal bara, ya. Kemudian kita mengajak orang-orang lain untuk berloyal kepada yang sepaham, kepada yang seguru saja, kemudian bara berlepas diri dari selainnya, ya, dengan menuduh yang bukan-bukan, ya, syubhat lah, kebid'ahan lah, dan semisalnya, seolah-olah ulama yang kita ikuti tidak paham bid'ah, tidak paham tauhid, tidak paham syirik, tidak paham ilmu. Terakhir, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal wajibu 'alal mu'min an yansahu nafsahu. Wajib bagi setiap mukmin menasihati dirinya. Ya. Wa yataharrazu fi hadza ghayat at-taharruz, dan dia berhati-hati dari ini, menjaga diri dari perkara fanatik, buta, sehingga masuk ke dalam perkara yang diharamkan Allah. Benci yang diharamkan karena sesuatu yang menyelisihi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk fanatisme. Kita dilarang untuk memecah belah umat ini. Kita justru diperintahkan untuk menyatukan umat ini, bukan di atas kebatilan, tetapi di atas jalan yang hak. Jalan yang hak itu ada yang disepakati, ada yang dia perkara-perkara yang masih ranah ijtihad, dan ini panjang pembahasannya. Beliau mengatakan, fala yudkhil nafsahu fihi khasyatan an yaqa'a fima naha anhu bima nuhiya anhu minal bughdil muharram. Jangan sampai dia menjerumuskan dirinya terhadap perkara yang diharamkan Allah, dari marah karena sesuatu yang tidak dibenarkan, karena sebab dia itu fanatik kepada gurunya, atau dia terlalu gulu terhadap gurunya sehingga dia itu menyelisihi, mengingkari orang-orang yang menyelisihi gurunya, dan ini adalah bentuk
mengingkari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan hanya satu, bahwasanya setiap kita berselisih antara guru dengan guru, biarkan mereka yang menyelesaikan urusannya. Kita jangan terlalu mengurusi pembahasan yang bukan ranah kita. Kita terus belajar dan belajar, dan jangan lupa belajar adab, ya. Tidak semua yang Anda ingkari itu benar semuanya. Terkadang justru Anda yang keliru, ya. Ketika Anda mengatakan ini si fulan manhajnya bermasalah, maka Anda, apa manhaj Anda sudah benar, tidak ada yang bermasalah, siapa yang rekomendasi? Dari mana Anda tahu? Jadi jangan seperti itu, karena Anda pun baru belajar, Anda pun tidak paham bahasa Arab, ya. Anda pun tidak paham kajian-kajian ilmu. Guru Anda pula bisa benar, bisa salah. Tidak ada yang merekomendasikan guru Anda pasti benar manhajnya, ya. Kita hanya bisa memantas-mantaskan diri mengikuti manhaj salaf. Ya, kita hanya terus belajar. Kalau memang ada kesalahpahaman, gagal paham yang kita miliki, penyampaian kita yang keliru, maka itu wajar terjadi kepada seluruh manusia normal seperti kita, manusia yang biasa seperti kita. Ya, berbeda dengan nabi yang maksum. Ya, maka belajarlah untuk menyikapi setiap masalah dengan adil. Ya, tidak berlebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, sehingga kita dapat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.